Teman-teman, ini dengan Pak Anies yang dikenal sama anak-anak Abah itu orang pintar gitu, orang cerdas gitu ya. Ya jujur sih aku mengakui kalau Pak Anies itu emang cerdas. Dari cara bicaranya ya, itu yang aku lihat dia cerdas. Dia kan pernah jadi gubernur ya, gubernur Jakarta. Kalau masalah kinerja dia, ya kalian sendiri yang tahu warga Jakarta ya gimana kinerjanya Pak Anies. Ya mungkin bagus. Jadi Pak Anies itu kemarin jadi penceramah di Masjid UGM. Ya beliau di situ ya ngobrol kayak ngasih motivasi, ibaratnya seperti itu ya. Kayak ngasih apa gitu, pokoknya dia di situ berbicara panjang lebar ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Di sela-selanya beliau nanya nih, "Ini mahasiswa semua nggak?" Terus jawabnya, "Iya, mahasiswa semua." Terus beliau apa? "Oh, kalau gitu saya foto ya, biar tahu kalau ini benar-benar mahasiswa nantinya." Seperti itu katanya. Kenapa ya Pak Anies kok ngomongnya kayak gitu ya? Apa nggak tahu lah. Terus dia bilang, "Kalau dulu mahasiswa laganya aja yang mahasiswa, tapi laporannya ke tempat lain." Apa maksudnya ya? Ya kurang lebih begitulah kata dia. Terus katanya juga ya, di situ dia cerita dia pernah jadi ketua senat. Terus ada yang nggak setuju sama dia, ya ada yang nggak setuju kalau ada ketua senat. Nah di situ dipertemukan nih sama yang nggak setuju, debat lah di situ, ditonton sama 300 orang gitu katanya. Kalau ingat masalah debat, jadi ingat ya Pak Anies debat sama Pak Prabowo, terus sama siapa itu? Siapa? Ganjar ya. Harusnya ya Pak Anies itu kan kata anak-anak Abah kan orang cerdas ya, orang pintar gitu. Ya kalau cerdas kan bisa ngolah kata-kata dong. Kayak kemarin tuh waktu debat diajuin tuh pertanyaan sama Ganjar untuk nilai Pak Prabowo. Dia kasih nilai tuh yang ya kita tahu lah. Ya harusnya orang cerdas kan nggak kayak gitu ya. Pasti bisa ngelak tuh pertanyaan. Cuman ya mereka kayaknya udah kalah di situ, udah nilai Pak Prabowo sekian-sekian aja udah kalah sebenarnya. Jadi kayak, walah ngapa sih ini calon pemimpin kok begini, menilai kok langsung gitu loh. Kayak udah ngasih nilai sekian aja gitu tanpa melihat kinerjanya nanti gimana. Belum ngeliat kinerjanya aja udah ngasih nilai. Kan nggak boleh sebenarnya ya. Tapi ya udahlah, balik lagi hak mereka, kan nggak terpilih juga mereka. Akhirnya Pak Prabowo yang menang. Balik lagi nih waktu dia ngasih ceramah ya. Terus Pak Anies itu bilang kalau dikritik harusnya nggak lapor polisi. Begitu katanya. Lah, oh ya di sini aku juga mau memperlihatkan videonya Pak Anies yang sedang jadi penceramah itu loh. Terus di sini ada respon dan tanggapan dari Kak Yohana serta teman-teman netizen lainnya. Videonya kayak mana? Kita langsung aja deh. Kalau saya ditanya latihan kesabaran di mana? Latihannya ya di Gajah Mada sini. Karena di tempat ini waktu itu masih di gelanggang mahasiswa. Kita ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara mahasiswa. Tapi kekuatan masa mahasiswa itu. Makanya itu buat teman-teman semua yang masih kuliah. Ini banyak mahasiswa kan di sini. Yang mahasiswa acungkan tangan coba. Ini mahasiswa semua ini, betul. Ntar saya foto sebentar. Nah kan, apa aku bilang? Dia foto katanya. Ya, oke, siap, terima kasih. Memastikan aja betul mahasiswa. Oh ya, memastikan katanya. Zaman dulu tuh banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain. Zaman dulu banyak yang berlagak mahasiswa tapi lapornya ke tempat lain sambil garu-garu kepala. Kenapa itu Pak? Saya pernah, waktu itu saya ketua senat. Ya. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Oh iya, menentang. Tidak gitu setuju ya? dengan adanya senat. Terus? Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan.
Kalau ada yang kritik tidak perlu dilaporkan. Begitu katanya Pak Anies ya. Ya kalau misalnya kritiknya udah parah ya laporlah Pak. Kan ya kritik itu kan apa ya? Kalau kritik itu kan dengan masukan gitu. Kalau kritik yang sekarang mah beda. Anies Baswedan sedang menyindir Bapak Joko Widodo. Anies ini memang hobinya sindir-menyindir. Ya, kata Anies, kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Anies, seorang Anies Baswedan tidak bisa membedakan mana kritikan, mana fitnahan. Harusnya Nis, kau yang memberitahu kawan-kawan kau itu bahwasanya Joko Widodo memang benar kuliah dan menamatkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Itu kan kawan kau tuh yang memfitnah Pak Jokowi itu, si Tipa. Kawan kau dari SD. Harusnya kau sampaikan kepada si Tipa, Panci, Rismon, Padilah dan kelompok kau lainnya bahwasanya benar Joko Widodo pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar insinyur. Bukannya 2014 sewaktu pertama kali Joko Widodo mencalonkan diri menjadi presiden ya bersama JK, kau jadi jubir tim ses Pak Jokowi JK. Kau bangga-banggakan Joko Widodo ya, kau bilang teman-teman Gadjah Mada harus ingat ada dagelan Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Terus kau bilang tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dialah Jokowi. Sekarang kenapa pula kau menyindir? Iya ya. Video kau pun masih ada itu rekam jejaknya. Video waktu kau menerima dokumen dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang berisi ya masukan dan dukungan terhadap pasangan Jokowi JK. Kenapa sekarang kau ikut-ikutan pula sama kelompok kau seolah-olah memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu? Bukannya kau yang mendukung Pak Jokowi di 2014? Inilah kau orang munafik. Kau dukung Pak Jokowi waktu itu kenapa? Mungkin dia Karena lupa, kau ya kan diberi Kak. jabatan jadi menteri. Begitu kena pecat ya kan? Nah mulailah kau fitnah sana sini. Gak ingat kau? Didukung Prabowo kau jadi gubernur. Kau puja-puja juga Prabowo. Kau bilang kau tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden kalau ya Prabowo masih mencalonkan diri menjadi presiden. Buktinya kau calonkan diri kau. Kalah. Habis itu ya di debat kau permalukan Prabowo Subianto dengan memberi nilai 11 dari 100. Gak manusia munafik namanya itu. Waktu ada keperluan kau puja-puja. Setelah ya kan kepentingan kau itu terpenuhi, kau hina. Berbahaya orang seperti kau ini. Tak pantas kau menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, seorang munafik memuja-muja orang karena kepentingan. Setelah dapat kepentingan, ya kan, orang yang mendukung kau, habis itu kau hina, kau rendahkan. Sekali aku bilang sama kau nih, rekam jejak kau masih ada. Seharusnya kau yang membela Joko Widodo bahwasanya benar Joko Widodo itu memang tamat ya dari Universitas Gadjah Mada. Karena kau yang mendukungnya 2014, kau yang berteriak lantang. Ya tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dialah Jokowi. Sekarang kau pula ya yang mendukung kawan-kawan kau memfitnah Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah kau sendiri. Ingat nggak kau waktu kau mencalonkan diri jadi gubernur, ribut. Setelah kau kalah capres, ribut sampai hari ini. Tobatlah. Ya, jangan berkedok Islami. Kalau di hati punya kedengkian busuk. Ini kalau Kak Yohana udah negara ngomong Republik Indonesia ini, tuh. kalau orang-orang seperti ini masih dibiarkan berteriak-teriak, menyindir sana menyindir sini, apa prestasi yang kau kasih?
Aneh aja kok banyak orang yang mencintai seorang munafik seperti kau ini. Izin state videonya teman-teman mengenai video ini gitu loh. Secara tidak langsung Pak Anies Baswedan menyindir Bapak Presiden kita yang ketujuh yaitu Pak Jokowi. Yang sangat disayangkan di dalam video ini bahwa Pak Anies Baswedan itu berlagak seperti orang pintar gitu loh. Dia berkata, kritikan tidak perlu dilaporkan. Memang benar, kritik tidak perlu dilaporkan. Tetapi jikalau kritik sudah melebihi batas kewajaran, batas hal-hal yang normal, yang dimana kritik sudah menghina dan merendahkan reputasi orang lain, sudah mengganggu hak orang lain dalam berbicara dan bertindak, apakah itu dikatakan kritik? Tidak. Sama seperti yang dikatakan kemarin di meme-nya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang ketika mahasiswa ITB menyebarkan spanduk ataupun meme itu di media sosial, apa yang terjadi? Ditangkap oleh pihak kepolisian kan? Itu bukan lagi kritikan namanya, itu sudah hujatan dan caci makian. Itulah kualitas di negara kita. Mahasiswa banyak meniru pasti dari ucapan Pak Anies Baswedan. Jadi mahasiswa itu salah menangkap gitu loh dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi ini yang sangat disayangkan. Mengapa negara kita susah maju? Ya beginilah. Ada orang-orang yang berlagak sok pintar, orang-orang yang berlagak seperti orang-orang benar, padahal dia yang harus dikoreksi secara teliti dan secara seksama. Inilah yang sangat disayangkan oleh Pak Anies Baswedan. Banyak negara ini menjadi kacau dan ribut gara-gara Ulanda, Pak. Saya tahu kok. Mahasiswa ITB kemarin melakukan hal seperti itu kan gara-gara ulah Bapak. Bapak membiarkan semuanya terjadi. Bapak membiarkan semua hal terjadi sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Bapak ingin negara ini menjadi ribut dan gaduh, itu yang saya lihat. Bapak itu berlagak seperti orang pintar, padahal Bapak tutong kosong nyaring bunyinya. Itu yang sangat disayangkan. Untuk Bapak Anies Baswedan, kalau memang Bapak memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, dan juga pemikiran yang bersih, Bapak tidak perlu Pak menggunakan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Bapak cukup memberikan yang terbaik kepada rakyat. Tetapi kenyataannya Bapak tidak melakukan hal yang demikian. Itu yang sangat saya sayangkan. Itu aja sih Pak, terima kasih. Nah, itu dia videonya teman-teman. Dimana Pak Anies ini bilang kalau dikritik yang nggak perlu dilaporkan. Ya kalau misalnya kritiknya udah melewati batas wajar, ya gimana ya? Kalau kritik yang nggak perlu dilaporkan itu kan kritik tapi membangun gitu loh. Dikritik terus ada solusinya seperti ini gitu. Kalau lah ini kan beda ya, udah wah bukan kritik lagi ini namanya. Ya, yang lagi maraknya ini ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi, itu bukan kritik lagi tuh, udah hinaan deh kayaknya ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak ya, tentang Pak Anies yang jadi penceramah di UGM itu? Coba kalau menurut kalian gimana, ketik-ketik di kolom komentar. Terus tadi tanggapan dari Kak Yohana serta abang-abang tadi gimana? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak loh untuk kalian yang sudah setia bersama Arissa Sebastia ya. Dan kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.